8. Dari Roy, pesan, aku makan dulu ya bang, nanti aku dimarahin gak makan sore. Oke. Thank you Roy. Roy kayaknya tau itu udah 4.000 gak sih Roy? Thank you Roy. Mana Roy? Oke guys, kita akan langsung mulai game pertama dan kita lihat langsung dan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan di arah sebuah purple. Pada satu dorongan yang terjadi, Sandro mencoba memberikan sebuah intimidasi. Ekstrim harus berhati-hati. Sementara ada juga satu orang pemain yang mencoba untuk memberikan satu buah damage-nya ya. Dengan magic damage yang dikeluarkan, siswa teladan punya kesempatan sebenarnya untuk bisa memberikan sebuah first bolt ya. Apa dengan bermain dengan cukup agresif, adanya seorang Zan di sana mencoba memberikan pengambilan ke arah satu buah lava golem dan mencoba untuk juga mengamankan ke arah sebuah rest buff. Mencoba untuk melakukan pencurian ya. Wah, ini swiper jangan mencuri, tapi ternyata seorang Zan sepertinya cukup kuat untuk bisa menghasilkan pengambilan di bagian rest buff-nya. Apalagi dengan adanya seorang Dan yang kayaknya juga sepertinya terlalu mencoba untuk ke atas terlebih dahulu, sehingga pengambilan di bagian rest buff-nya harus malah terjadi. Kehilangan sebuah rest buff ini bakal berdampak buruk tentunya buat teman-teman dari tim Green. Cuman kalau kita lihat dari pasukan teman-teman tim merah, mereka punya kesempatan yang besar, apalagi dengan Zan yang kemungkinan bakal level 4 dengan cukup cepat. Apalagi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh seorang Sandro langsung ke arah sebuah lava golem ya. Namun terlihat juga di bagian atas ada sebuah pressure yang terjadi, tapi satu buah first bolt berhasil dilakukan. Ada Wong Chai yang berhasil memberikan sebuah pengambilan dengan tumbangnya seorang Risen duluan. Ini bisa menjadi pukulan pertama untuk pasukan dari tim merah, tapi terlihat juga bahwa landingan yang juga mulai dilakukan oleh seorang Wong Chai berfokus untuk bisa mendapatkan creep dan juga kekuatan yang lebih instan dengan adanya satu shield yang sedang mencoba untuk diambil. Terlihat Turtle sudah mulai terbuka kali ini. Siapakah yang akan mencoba untuk memberikan pengambilan terlebih dahulu di saat ada satu buah agresivitas yang terjadi di bagian atas dengan mencoba untuk menumbangkan seorang Aldran yang saat ini sendirian. Apakah berhasil untuk ditumbangkan? Terlihat juga Zan masih sibuk dengan menunggu di bagian burst. Menunggu sepertinya sebuah penyerangan yang mungkin bisa terjadi. Namun di bagian bawah mulai ada satu buah pertarungan yang terjadi meskipun tipis-tipis aja dari kedua tim. Mereka sama-sama mencoba untuk melihat keadaan terlebih dahulu di bagian Turtle dan sepertinya sedang mencoba untuk menyelidiki gimana caranya untuk bisa mengambil ke area Turtle dengan cukup aman. Namun serangan kembali seperti yang akan dilakukan. Sandores sepertinya dalam ancaman. Terlihat AFK sepertinya harus langsung ditumbangkan di sana dan satu buat tambahan lagi pick up pun terjadi dengan seorang Wong Chai di sana. Suku ada berapa? Masih ada satu bang, aku punya ini dan pengambilan Turtle seperti akan mulai mencoba untuk diambil. Terlihat Odan berhasil melakukan sebuah pengambilan dengan satu buah retribution-nya, menggagalkan dengan pergerakan seorang Zan yang sepertinya harus kembali ke area belakang. Nggak bisa memasakkan, apalagi dengan garis sebuah bantuan yang bisa untuk dilakukan. Karena satu buah heavy spin tadi udah terlihat dan Zan juga sepertinya harus waspada. Dia nggak ingin terlempar dengan cepat di sana. Dan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan lagi ke arah sebuah harusnya. Bahkan kita melihat Adran pun semakin kesulitan. Namun Zan mencoba menjadi sebuah bantuan dibutuhkan. Serangan pun dilakukan. Garrox dalam ancaman. Namun terlihat Lopizzi ada di bagian belakang ya, menunggu dengan pergerakan yang mungkin bisa terjadi dan memberikan damage dengan cukup spontan mungkin nantinya. Namun juga dilihat bahwa di bagian bawah Sandores masih terdiam kali ini. Ini kayaknya AFK atau gimana guys? Kalau misalnya AFK mendingan disurenin aja guys ya guys. Wah ini 20.000 dari Stanley. Pesan, halo aku kembali. Thank you Bang Stanley, terima kasih. Wah Bang Stanley ikutan gak sih? Thank you Bang Stanley. Ini kayaknya si Sandro ada masalah guys. Apa aman guys? Kalau misalnya aman sih gas aja sih ya. Zan menunggu dengan melakukan pengambilan lagi ke arah sebuah purple buff-nya meskipun ada gangguan yang terjadi dan mencoba mengambil dengan satu buah retribution. Kita melihat siapa yang melakukan pengambilan tersebut dan terjebak, gak berhasil pulang. Bahkan Zan pun sepertinya berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan ke area sebuah purple buff yang ada di bagian bawah. Dan kita lihat serangan seperti yang kembali dilakukan dengan pergerakan yang dia punya bersama dengan beberapa pemain dari pasukan tim merah ya, yang sepertinya akan mulai mencoba untuk memberikan sebuah backup di sana. Mulai sepertinya pertarungan besar akan mulai terjadi dengan adanya teman-teman dari tim biru yang juga siap ya untuk memberikan beberapa backup dengan
pemain yang ada di sana. Dan kita lihat seorang Fitzy ya, mungkin juga harus berhati-hati meskipun sudah berhasil menghancurkan turret di bagian atas. Tapi Adrian juga akan mencoba untuk memainkan satu buah split push-nya, akan mencoba menghancurkan ke area turret mungkin. Namun Turtle jadi sebuah pengambilan target yang sepertinya akan dilakukan oleh teman-teman dari tim biru. Dan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan dengan adanya 2 orang pemain aja. Apakah cukup? Bisa ekstrim mulai datang dan pengambilan di bagian Turtle. Dan masih cukup kuat dengan satu buah retribution-nya. Bahkan ada satu implosion juga terjadi dengan seorang Dem di sana. Dan kita melihat bahwa seorang Fitzy harus terluka. Gak berhasil kabur dan masih dengan pergerakan yang juga terjadi. Seorang Zan malah berhasil memberikan sebuah double kill. Bahkan mencoba untuk menambah turret juga yang sepertinya ada di bagian tengah kali. Dan tapi satu boy changer menculik langsung ke arah satu pemain. Bahkan masih mencoba untuk mendapatkan lagi dengan hampir saja seorang Zen yang juga terkena satu buah stun. Dan mencoba untuk bergerak untuk bisa memberikan pengambilan ke arah seorang siswa teladan yang ternyata juga masih berhasil kabur dengan darah sekaratnya ya. Sampai game ke-7, boleh. Mar AFK katanya. Siapa yang AFK, guys? Tadi sebenarnya udah kusuruh, guys. Kalau misalnya emang udah kelamaan, agak sulit juga, guys. Ikut kata Johan, boleh. Ada dorongan yang terjadi, tapi Donny Light pun dilepaskan lagi. Wongchai bersama Extreme berikan satu backup di bagian bawahnya. Turret akan kami coba diambil. Di saat Malphite keluar pun sudah berhasil diamankan oleh seorang Zan di sana. Miss kabel harus terjadi, tapi satu backup pun langsung berhasil dilakukan dan tertumbangkan. Sementara di bagian-bagian pengambilan turret pun berhasil dilakukan. Sandro mencoba untuk balik, namun sepertinya satu implosion yang dia lakukan masih belum cukup, tapi satu buah flicker dilepaskan langsung. Memperjauh sebuah movement yang bisa diberikan karena teman dari tim biru dan Donny Light langsung dilakukan untuk bisa memukul pasukan dari tim biru di sana. Adlan langsung mencoba memberikan satu buah backup, tapi ada seorang Extreme yang sepertinya akan mencoba memberikan satu buah implosion, berikan satu buah stun meskipun gagal mendapatkan sebuah hasil yang cukup konkret untuk pasukan dari tim biru dan mencoba untuk memasakkan dengan reveal yang malah dilakukan. Namun sepertinya harus kesulitan dengan mencoba untuk memberikan satu penambang lagi. Wongchai harus ditumbangkan dan masih dengan terlibatnya seorang Zan dalam melakukan pertarungan double kill pun kembali terjadi di sana di grup action. Dilakukan seorang Fitzy dan menumbangkan 2 pemain langsung dengan kehilangan 2 FM ya. Dan adanya seorang Dan yang kali ini sendirian aja di bagian Turtle ya. Dan kayaknya akan mencoba untuk melakukan pengambilan ke bagian Turtle yang ke-3 nih guys. Dan sepertinya masih cukup kuat untuk bisa ngambil. Padahal ada seorang Zan yang cukup siap untuk bisa melakukan pengambilan, meskipun memang Zan lebih memilih untuk bisa melepaskan pengambilan di arah Turtle ya. Karena memang masih sibuk juga untuk bisa ngambil ke arah sebuah purple buff yang juga mencoba untuk dijaga dengan beberapa pemain di sana. Yang mau ikutan boleh guys. Yang mau ikutan boleh guys ya. Coba memberikan satu implosion dan Sandro Res. Lihat bahwa berhasil untuk menjebak satu pemain bersama dengan satu potensi yang juga terjadi. Berikan penyerangan lagi. Mencoba untuk melakukan satu dorongan ke arah pemain dan terlihat bahwa seorang Wongchai harus mundur, nggak bisa memasakkan. Tapi Donny Light pun dilepaskan, tembakan lagi dilakukan dan harus kembali melakukan satu backupan. Fitzy mencoba untuk melakukan satu bola ini juga di bagian tengahnya kali ini, memberikan Ibru Passion dan mencoba untuk memukul mundur pasukan dari teman-teman tim merah yang saat ini sepertinya masih ada beberapa pemain di sana. Bahkan final slash yang gagal mendapatkan pemain. Garox mencoba untuk ikut terlibat dari Skitify kali ini, bahkan mencoba memberikan satu buah happy spin juga untuk bisa menghalau seorang Sandro yang tadi sedang mencoba memberikan satu dorongan dan implosion pun kembali lakukan, berhasil membuat korban untuk 2 orang pemain yang harus malah tertumbangkan. Rizan jadi pemain yang ternyata berhasil melakukan sebuah double kill dan berfokus untuk bisa menghancurkan sepertinya turret yang ada di bagian tengah. Dan Vilas Lab yang berhasil untuk kembali dilakukan di sana, bahwa seorang Fitzy harus cukup sakit di sana. Wah, udah sekarat banget darah dari seorang Fitzy dan langsung dipasangkan langsung oleh seorang siswa teladan yang berhasil melakukan sebuah pengambilan, meskipun harus ada pembalasan yang terjadi dan implosion kembali terjadi. Sandro ya memang mobilitas banget dengan melakukan implosion ke teman-teman dari tim biru dan mematikan pergerakannya banget, meskipun nggak menjadi sebuah bantuan yang cukup untuk bisa menyelamatkan seorang siswa teladan, tapi effortnya yang bisa lihat bahwa Sandro benar-benar jadi pemain yang
ngasih efek bantuan yang cukup kuat agar bisa memberikan sebuah pengambilan pemain buat teman-teman dari tim di sana ya. Dan satu recall, apakah akan mencoba lakukan di saat Wong Chai berfokus untuk bisa menghancurkan turret seperti di bagian bawah sana ya. Mencoba untuk menghancurkan sebuah turret di bagian bottom lane. Namun ada seorang ekstrim yang juga ikut dalam pertempuran bersama Garrox yang juga akan melakukan satu buah heavy spin mungkin untuk bisa memberikan penyekalan ke arah teman-teman dari tim merah. Namun malah ke area tengah dengan adanya beberapa pemain dari pasukan tim merah yang mungkin bisa untuk di setup di sana. The Lord mulai ada, mungkin bisa menjadi sebuah pengambilan yang dilakukan dan lebih milih untuk bisa ke arah Lord sekarang. Terlalu gegabah menurutku dari pergerakan dari seorang Dan ya, karena pemain-pemain dari pasukan tim merah juga masih cukup sigap di sana untuk bisa ngasih sebuah pengambilan juga. Kasih setelah Dan coba berikan satu buah dummy lagi, tapi sayang sekali gagal memberikan pengambilan, tapi Dan harus tertumbangkan. Pembalasan dari sini pun malah berhasil untuk dilakukan dari saat ada seorang monster kill dari seorang Risen yang juga malah terjadi. Dua orang pemain harus tertumbangkan kali dan satu balandingan pun kembali terjadi ya. Wong Chai lebih memilih untuk bisa mempermulus lagi sirkulasi dari wave minionnya yang ada di bagian battle line, dan ini bisa jadi sebuah ancaman untuk pasukan dari tim merah karena mereka harus kehilangan satu buah Lord yang pertama. Bisa satu buah spin pun kembali dilakukan di sana, mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah seorang Sandro yang sepertinya masih cukup kuat, bahkan mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah seorang Wong Chai yang harus mundur ke belakang, dan tapi ada satu penjagaan yang juga dilakukan oleh Garrox mencoba memupus pergerakan dari pasukan teman-teman tim merah. Namun ada satu implosion dan dorongan yang kembali terjadi. Bisa seorang Zan pun malah berhasil memberikan sebuah double kill, dan double kill from Pizzi pun juga berhasil dilakukan kali ini. Mencoba untuk menciptakan satu pick up lagi dengan bantuan yang juga dilakukan oleh seorang Dan Wong Lasit pun berhasil terjadi. Triple kill from Pizzi. Apakah akan mencoba untuk mencari sebuah maniaknya, karena Zan mungkin bisa menjadi sebuah target berikutnya. Tapi Zan kehilangan sebuah momentum dalam pertarungan dan harus mungkin mundur ke belakang, tapi pengambilan ke bagian orange buff gak hanya dilakukan dengan kecepatan yang cukup kuat untuk bisa diaktifkan pengambilan oleh seorang Dan. Terlihat langsung mencoba untuk arah belakang lagi. Di saat itu juga kita melihat seorang PG harus melakukan sebuah eliminasi ya. Kalau overcommit sepertinya di bagian depan dan malah menjadi sebuah bumerang untuk pasukan dari tim biru yang harus kehilangan sebuah marksman mereka ya. Dan ini bisa dibilang jadi sebuah ancaman juga karena di setup ke arah Lord mungkin udah bisa terjadi. Bisa di bagian bawah terlalu mencoba memaksakan seorang Wong Chai pun harus juga tereliminasi. Mencoba untuk memainkan pushnya, dan ini malah mengakibatkan dua orang pemain dari pasukan tim biru pun harus hilang begitu saja. Di saat Lord juga sepertinya bentar lagi mulai tersedia, mulai available dan bisa diambil oleh kedua tim ya. Yang pengen ikutan boleh teman-teman, abis ini ya teman-teman ya. Kita abis ini bakal mulai lagi kok teman-teman ya. Dan mulai bersiap di bagian pengambilan Lord. Tapi juga harus mungkin ada sebuah backupan dengan beberapa pemain ya. Kalau misalnya nggak ada bakal sulit banget, apalagi dan juga bisa dibilang seorang Hyper yang memiliki peran penting untuk bisa ngambil dengan retribution-nya. Dan satu by spin dilakukan langsung mencoba mencekal seorang Sandro yang seperti nggak berhasil pulang. Tumbangkan langsung di sana dan berhasil memukul mundur ke pasukan dari teman-teman tim merah, tapi malah ada satu buah agresivitas yang mereka berhasil untuk maksimalkan, apalagi dengan dari seorang Adran yang malah berhasil mendapatkan turret di bagian inner. Wow, ini menekan sekali meskipun harus kehilangan pemain pasukan dari tim merah. Masih cukup kuat ternyata untuk bisa memberikan paksaan dari penyerangan kali ini. Bisa satu buah pengambilan ke arah lava golem juga terjadi. Adran akan kamu memutuskan agar melakukan sebuah pengambilan langsung ke arah Lord. Di saat dua orang pemain yang sepertinya juga bersiap, tapi Risen harus mengalami sebuah kesulitan. Hampir terkena satu berana apati. Mencoba untuk mundur, tapi dengan darah sekarang seperti harus tercekal begitu saja. Dan Pizzi menjadi pemain yang berhasil memberikan satu buah komit lagi. Memberikan pick off, tapi Adran membuka satu hidden moonlight. Bahkan mencoba berhadapan dengan seorang Pizzi yang malah berhasil memberikan sebuah double kill di sana. Pizzi menyalah seorang Pizzi karena udah berhasil mendapatkan 8 pick off dan hanya tumbang 4 kali aja. Di saat ada pengambilan turret mungkin bisa dilakukan juga di bagian tengah, dan siswa teladan harus memperkokoh sebuah defense-nya jika ingin mengambil di bagian tengah. Gagal dilakukan, namun dari segi wave minion yang juga mulai berjalan ini bakal menyulitkan banget. Apa dengan adanya wave minion yang area bawah ya udah mulai masuk ke arah base, dan ini bakal menyulitkan banget. Dan Pizzi bahkan berhasil menambah lagi dengan tambahan small pick off dari dirinya. Sandro harus mungkin menjaga di bagian depan
Sandro malah mencoba menjaga dari belakang di saat ada sebuah kekosongan yang bisa untuk membuat seorang PJ masuk di sana dan memberikan malah pick off ke arah seorang Zan untuk yang pertama kali, dan pengambilan ke bagian Lord seperti yang terjadi dan melakukan pengambilan lagi dengan satu buah retributionnya. Don't like melepaskan, namun sayang sekali seorang ekstrim harus malah tertumbangkan. Bisa terlalu komis, siswa teladan hampir juga kali ini hilang ya. Wah, hampir aja jadi malah sebuah pengambilan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim biru ya. Bisa mereka juga udah saat ini berhasil membolor juga, dan Lord kayaknya bakal jalan lagi di area bawah, dan harusnya ini bisa untuk membuat tim mereka mendapatkan sebuah keuntungan. Entah itu mungkin turret di area atas atau mungkin di area tengah yang mungkin bisa dihancurkan, tapi dengan satu BP spin yang terbuang sia-sia, Garrosh harus mundur. Di saat Zan juga mencoba bergerak dan mencoba memberikan satu buah pick off karena diri, dan bantuan mulai datang. Rizan berhasil menciptakan sebuah bantuan, bahkan pembalasan pun malah dilakukan di saat dorongan dari seorang Sandro gagal menyelamatkan, dan Dolanek pun dilepaskan, mencoba untuk memukul mundur, tapi Wong Chai terus mencoba untuk mendekat, bahkan ada bantuan dari satu buah Lethal Neville yang satu run rapat ternyata berhasil memukul mundur seorang Sandro untuk bisa menunggu agar respon di sana, dan Adran mencoba untuk melakukan penghancuran. Sebuah inner turret sudah berhasil dihancurkan, dan base hampir saja juga berhasil untuk didapatkan ya. Adran udah mencoba untuk melakukan yang terbaik, tapi harus juga berhati-hati karena sepertinya Lord mulai masuk ke bagian base. Meskipun ada pemain yang juga ditumbangkan, Fitzy harus malah hilang di sana dan membuat seorang Dan pun harus mundur kembali ke area belakang, nggak bisa memasak kan. Di saat memang pasukan dari tim biru udah cukup mengalami sebuah keunggulan untuk sekarang ya. Berbobang 4.000 guys, kalian pengen main guys, tapi ini main kostum biasa bukan runtur ya. Bang, abis ini gue langsung login, kata Bang Johan. Bang Johan kalau mau ikutan langsung donate aja ya. Bisa langsung ikutan main, tapi kalau kalian pengen joinnya dari gratisan bisa. Halo Arya, welcome. Wah, ini satu implosion kembali mencoba untuk mengatur sebuah momen untuk pasukan dari tim merah, tapi juga harus melihat bahwa Sandro nggak ada sebuah backupan ya. Harus mungkin bisa bersama-sama dengan pemain yang lain untuk bisa menghasilkan sebuah teamfight yang lebih bagus dari penyerahan yang dilakukan dengan sendirian aja ya. Itu bakal sia-sia banget dari segi implosionnya. Dan itu juga bakal malah membuat pasukan dari tim merah kesulitan. Karena dari implosion yang udah hilang dan harus menunggu kembali dari si cooldownnya, mungkin pertempuran malah menjadi sebuah keuntungan untuk pasukan dari tim biru untuk bisa memainkan sebuah teamfight di sana. Bang Mar, Solin udah donate kan kemarin? Iya, mau main sekarang kah? Abis ini kah? Makasih udah follow. Makasih guys, udah follow guys. Dan terlalu keabadan mengambil ke arah Ores buff yang malah membuat dirinya gagal ya mendapatkan pengambilan dan harus malah tertumbangkan, dan landingan kembali dilakukan, difokuskan untuk ke bagian tengah dengan satu bot clearance yang juga terjadi. PZ menunggu lagi, mencoba untuk bermain di bagian burst bersama seorang ekstrim yang juga sepertinya mulai bersiap untuk meniru sebuah implosion yang akan dilakukan oleh seorang Sandro, dan Wong Chai juga mencoba memberikan sebuah pancingan kah di bagian tengahnya. Tapi juga ada satu balan yang kembali terjadi di sana. Adran memilih untuk bisa menghancurkan turret kah di bagian atas sana ya. Ini mulai ada pengambilan turret yang sepertinya difokuskan, tapi Rizan masih terdiam. Jam 8 Bang Mar, langsung bawa 4 katanya. Oh, kira-kira itu di match berapa Bangku? 1 sampai 10. Biar aku bookingin dulu ya Bangku ya. Rana Rapati langsung berhasil masuk meskipun malah pengambilan dari seorang Dan yang harus malah terjadi. Dan menunggu lagi dengan Lord yang mungkin bisa diambil, tapi masih dengan adanya seorang Rizan yang masih terdiam ya. Ini nggak tahu Rizan kenapa guys. Rizan malah harus enggak ya, dan ini jadi masalah harusnya untuk teman-teman dari tim merah play dengan kondisi mereka yang saat ini juga masih kesulitan di sana. Dan Sandro mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan implosion yang dilakukan, tapi Zan juga masih kesulitan di sana. Harus mundur dari penyerangan yang mungkin bisa terjadi, dan Ren Rapati pun dilakukan lagi. Fitzy gagal mendapatkan pemainnya untuk kali, dan teladan melakukan downlight di area belakang dan berhasil mendapatkan pemainnya. Wah, ini damage-nya udah semakin besar sih. Tapi dengan assist yang juga udah cukup banyak, siswa teladan sebenarnya mempunyai impact yang bisa dibilang cukup besar juga. Dan Adran pun kayaknya harus berfokus juga untuk bisa bermain di area belakang dulu ya. Karena dari segi pengambilan Kara Lord ini kayaknya bakal sulit juga untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim biru, karena mereka juga harus kehilangan seorang Dan ya.
Garia dan harusnya dari segi pengambilan ke arah Lord mereka akan kesulitan karena masih adanya seorang Zan yang memiliki satu buah retribution dan mungkin bisa mempunyai kesempatan untuk bisa ngambil. Tapi base-nya bakal langsung mencoba dihancurkan. Terlalu gegabah dari seorang Wong Chai di sana. Gak punya sebuah wave minion yang bisa dijalankan lagi, membuat dirinya pun hampir berhasil ditumbangkan. Tapi pengejaran pun dilakukan. Zan coba berfokus dalam memberikan pengejaran, satu box hunter pun berhasil dilakukan dan killing spree pun terjadi. Zan berhasil mendapatkan pemain ya, mengejar langsung dengan cukup cepat dengan bantuan sebuah tenaga yang sudah berhasil untuk pull lagi didapatkan ya dari belakang sana, dan ini membuat dari pasukan teman-teman tim biru pun harus kehilangan sesosok Argus di sana dan mencoba untuk juga memberikan pengambilan ke area bawah dan hampir terancam. Hidden Mullet sudah dilepaskan di saat kembali dengan pun dijalankan siswa teladan. Masih banyak PR yang harus dilakukan di saat memang masih menunggu seorang Risen juga untuk kembali respon di sana. Entah kenapa Risen sepertinya ada masalah ya. Ya kabar ya katanya. Wah, coach aman sih guys. Bang, berapa mes bang si Solin katanya. Solin nggak tahu nih guys. Pengen bookingnya jam berapa atau mes berapa guys? Jamnya tadi jam 8 cuma nggak tahu mesnya mes berapa. Kalau coach kayaknya udah aman, cuman nanti Senin kayaknya aku pengen nemenin dia lagi sih. Pengen nemenin dia buat copot gipsnya, soalnya ada gips buat ini. Immortality hilang begitu saja dan mega kill berhasil didapatkan Zan. Tapi apakah waktunya cukup untuk bisa melakukan pengambilan karena Lord yang saat ini juga sepertinya bukan menjadi sebuah pengambilan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari tim biru karena mereka kekurangan seorang jungler di sana. Dan terlihat bahwa mereka pun harus dipukul mundur begitu saja, dan Risen kembali pemain dari pasukan tim merah ya respon untuk di match kali ini, sehingga Risen harusnya bisa menjadi sebuah bantuan kekuatan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari tim merah. Dan satu boy implosion pun mulai terjadi. Luar pemain hampir saja berhasil untuk tertumbangkan di sana, tapi memang lagi dan lagi backupan nggak ada di sana, sehingga memang sulit untuk bisa menciptakan sebuah peluang agar terjadinya eliminasi untuk teman-teman dari tim merah nih guys. Di bawah 4 match berapa bang? Kurang tahu guys aku guys. Bang Alotnya AFK, kata tadi AFK guys, cuman untungnya bisa respon lagi ya, karena kalau misalnya kalian AFK udah pasti bakal di-ban teman-teman ya. Jadi nggak bisa ikutan main dulu guys di sini guys, oke? Bisa di-ban juga selamanya teman-teman ya. Oh, Risen-nya hilang lagi guys. Wah, ini dari segi kekuatan permainan sebenarnya pasukan dari tim biru juga udah cukup kuat. Mereka udah bisa ngancurin base di area tengah dan juga di area bawah loh guys. Tapi potion yang dilakukan seorang ekstrim membuat dirinya pun harus terkena eliminasi. Dorangan pun kembali dilakukan tapi gagal mengenai seorang Garox yang saat ini sedang mencoba untuk mundur, dan satu wave spin pun terbuka lagi untuk bisa membuat seorang Zan gagal untuk mendapatkan arah dirinya. Tapi Lord malah berhasil mengambil ke arah seorang Dan di sana, dan Zan mau mengambil yang sangat bagus di area Lordnya dengan retribution yang dia punya, tapi harus memang melepaskan seorang Sandro yang sepertinya harus hilang juga di sana. Wah, tapi Garok, what are you doing? Ternyata masih terlalu komit untuk bisa di depan, sehingga malah memudahkan untuk seorang Zan memberikan sebuah privasi tambahan. Dan ini bencana karena seorang Pizzi dan juga seorang Wong Chai yang harus menahan di bagian Lordnya ya. Tapi dengan Lord yang cukup kuat, tapi sedang mencoba untuk diamankan duluan dengan seorang Wong Chai di sana cukup kosong, sehingga seorang Wong Chai pun berhasil mendapatkan Lord dengan cukup aman ya. Wah, tinggal gunain sebuah ultinya, ada dar tambahan yang bisa untuk dia dapatkan, dan eliminasi karena Lord tentunya dengan mudah berhasil untuk dia kunci. Dan kembali dengan game yang masih berlanjut, ini ngebuat dari pertarungan tim biru dan juga tim merah semakin berasa ya bahwa pertarungan ini masih sulit untuk bisa dimenangkan oleh kedua tim. Mereka harus bisa mencari formula yang lebih bagus untuk bisa mendapatkan kemenangan di match kali ini ya. Habisin mau sholat boleh, ikutan bang, boleh. Match 4 kah bang? Kurang tahu guys. Tengok dulu bang, match berapa? Boleh nanti di invite aja ya, soalnya takutnya penuh. Kalau misalnya penuh, nanti yang ada bingung juga guys aku mainnya guys. Di fixin aja ya bangku ya, mau di match berapa 1 sampai 10 ya. Tadi si Rex maunya di match ketiga. Siap bangku. Fanny gacor ini guys. Bisa lama bener match 1 katanya. Iya guys,
Soalnya mereka sama-sama ada kayak trouble gitu guys. Cuman aku ngira bahwa pasukan dari tim biru harusnya lebih siap sih untuk bisa ngambil kemenangan. Meskipun mereka beberapa kali malah harus kehilangan seorang dan sih. Momennya mungkin tidak ya. Dan harusnya bisa lebih berhati-hati buat melakukan peperangan. Apalagi dengan kalau misalnya udah ada Lord yang bentar lagi kebuka ya. Karena posisinya beberapa kali dan harus tumbang duluan di saat Lord. Oh, tapi Pipsi harus mau terkena sebelum eliminasi dan killing spree pun berhasil juga terjadi. Sebuah penebasan langsung berhasil dilakukan oleh seorang Wong Chai meskipun harus terkeroyok begitu cepat dengan ada dorongan yang juga dilakukan oleh seorang Sandra di sana. Tapi dengan 2 orang pemain tambahan, oh malah harus kehilangan dan siswa teladan berhasil melakukan sebuah double kill di sana dan Lucky Po triple kill gagal terjadi. Sibuk malah di area sebuah purple yang mengakibatkan pasukan Denti Merah ya gagal memberikan sebuah backup cukup cepat untuk bisa di arah atasnya dan satu back spin. Kedua langsung mencoba untuk mempush pergerakan dari seorang Zan yang harus malah tertumbangkan dan Wave Minion pun mulai masuk di bagian bawah. Base-nya akankah mulai mencoba dihancurkan oleh Wave Minion di sana dan Rizan? What are you doing? Rizan gak mau melepas sebuah landing yang menyebabkan pasukan dari teman-teman tim biru malah berhasil mendapatkan kemenangannya kali ini. Lo. What are you doing? Dan kita melihat kemenangan pun berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim biru dengan kemenangan yang bisa dibilang cukup lama terjadi dengan sekitar 26 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan match yang kali ini ya. Ini ada beberapa pemain yang kayaknya harus di-ban soalnya tadi ada AFK dan juga kayaknya ada masalah ya. Cuman kurang tahu guys, nanti kita coba buat cek dulu aja ya pendapat dari teman-teman tim merah dan juga teman-teman dari tim biru. Dan kita lihat dari segi review gamenya sebentar ya guys. Ya, ada Bang Zan yang mendapatkan MVP dengan 17 pick off, tumbang 2 kali dan berhasil mendapatkan 8 kali assist meskipun harus di dalam posisi yang kalah. Dan kita dari segi pick off sebenarnya cukup banyak didapatkan oleh pasukan dari tim merah ya. Mereka berhasil mendapatkan 39 pick off. Setelah dari pasukan tim biru hanya dapat sekitar 29, tapi mereka fokus ke arah objektif yang buat mereka emang tim yang bisa dibilang kayaknya lebih oke sih dari segi team fight dan juga dari segi rotasi ya. Sehingga keunggulan yang mereka berhasil dapatkan untuk pasukan tim merah ya bisa lama-lama dipatahkan oleh pasukan dari tim biru dan mereka berhasil untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan kemenangan yang berhasil untuk mereka dapatkan. Apalagi seorang Gizzy ya yang sangat menyala dengan 11 pick off dan hanya tumbang 6 kali dan berhasil mendapatkan 3 kali assist meskipun harus mendapatkan 2 orang ya yang harus mendapatkan coklat di meskipun ada seorang Garbs dan juga Ekstrim di sana ya. Cuma itu enggak terlalu signifikan dan menurutku sih impact dari kedua pemain juga ini cukup bagus ya. Wah, ini juga Adrian juga dapat coklat ternyata guys. Oke, kita akan langsung masuk untuk match yang kedua teman-teman ya. Let's go.